wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Matematika yang Konstruktivistik, Investigasi dan Terbimbing. Di sini saya, Kakek Sandanung, dan teman saya, Ketia, saya teman Novita, saya Rafiq Alkari. Di sini kami akan menampilkan video materi yang berjudul Pembelajaran Matematika yang Konstruktivistik, Investigasi dan Terbimbing. Berikut videonya. Permasalahan investigasi dan terbimbing dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dapat dipengaruhi oleh pengalaman siswa, kemampuan bawaan, kedewasaan, dan motivasi. Anak belajar matematika melalui pengalaman konkret, manipulatif, dan situasi yang nyata. Matematika memang tidak hanya dipelajari melalui pengalaman konkret, manipulatif, atau hand-on experience, tetapi dapat juga melalui aktivitas melihat, menonton, mendengar, membaca, meniru, dan praktek. Penemuan terbimbing atau guided discovery dan open-ended discovery. Pembelajaran dengan metode penemuan murni adalah pembelajaran penemuan tanpa petunjuk-petunjuk, saran, dan arahan-arahan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran penemuan terbimbing atau guided discovery learning lebih banyak diterapkan karena dengan petunjuk guru siswa akan bekerja lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penemuan terbimbing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode penemuan terbimbing adalah siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan egois, menanamkan sikap inquiry atau mencari menemukan. Jadi permasalahan dalam metode ini yaitu siswa untuk materi tertentu waktunya yang tersita lebih. Kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini di lapangan. Beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Ketiga, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan proses pembelajaran dikaitkan menggunakan metode penemuan terbimbing jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kegiatan pembelajaran yang cenderung berpusat pada siswa, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan yang baru, adanya bimbingan atau penunjuk atau pernyataan yang disediakan untuk menuntun siswa menuju arah yang diinginkan, serta adanya eksplorasi dan pemecahan masalah untuk menciptakan penggabungan dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang B, perbedaan investigasi dan terbimbing. Pertama, investigasi. Investigasi matematika adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dapat mendorong suatu aktivitas percobaan atau eksperimen, mengumpulkan data, melakukan observasi, mengidentifikasi suatu pola. Sementara guru berperan untuk memfasilitasi siswa agar melakukan kegiatan investigasi matematika dengan baik serta melakukan investigasi yang relevan dengan situasi pembelajaran. Kegiatan investigasi matematika lebih mendorong siswa untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan proses matematikanya. Yang kedua, terbimbing. Metode penemuan merupakan metode mengajar yang mengatur proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya, itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruh ditemukan sendiri. Oleh karena itu, dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa dapat memperoleh pengetahuan dari pengalamannya. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran penemuan terbimbing lebih banyak diterapkan karena dengan petunjuk guru, siswa akan bekerja lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Penemuan bebas kurang tepat untuk digunakan karena siswa membutuhkan bimbingan tentang konsep dasar untuk menemukan sesuatu. Pemecahan masalah merupakan suatu tahap yang penting dan menentukan. Ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.
Dengan membiasakan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dapat diharapkan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika, karena siswa dilibatkan dalam berpikir matematika pada saat manipulasi, eksperimen, dan menyelesaikan masalah. C. Kelebihan dan kelemahan investigasi dan terbimbing. Yang pertama, kelemahan. 1. Dalam diskusi sering kali yang aktif di dalam satu kelompok hanyalah sebagian peserta didik. Yang kedua, adanya pertentangan antara peserta didik yang sulit untuk disatukan dalam kelompok yang dikarenakan sering berbeda pendapat. Yang ketiga, sukarnya peserta didik untuk menemukan hal baru dikarenakan mereka masih belum terbiasa melakukan hal itu. Yang keempat, bahan dan alat yang tersedia kurang lengkap. Yang kedua adalah kelebihan. Memungkinkan peserta didik untuk secara aktif melakukan investigasi terhadap suatu topik. Sebab investigasi kelompok memfokuskan pada investigasi terhadap suatu topik atau konsep. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan agar diselesaikan dalam kelompok. Yang ketiga, investigasi kelompok menyediakan kesempatan kepada siswa untuk membentuk atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Yang keempat, investigasi kelompok efektif dalam membentuk peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok dengan latar belakang berbeda. Yang kelima, investigasi kelompok menyediakan konteks sehingga peserta didik dapat belajar mengenai dirinya dan orang lain. Solusi penyelesaian investigasi dan terbimbing. Pemecahan masalah dalam investigasi pembelajaran matematika adalah sebuah proses yang melibatkan penugasan metode. Jika solusinya tidak diketahui sebelumnya, siswa harus menentukan penyelesaian sehingga dengan seringnya hal tersebut terjadi, maka siswa akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru tentang pembelajaran matematika. Contohnya, jika siswa A dilatih untuk memecahkan masalah agar menjadi mahir, dapat mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi, dan memahami kebutuhan untuk memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menggunakan informasi dan keterampilan yang ada dan dapat diterapkan dalam memecahkan masalah baru. Kemampuan untuk belajar sendiri matematika untuk memecahkan masalah ditekankan untuk proses berpikir siswa dalam bagaimana mereka memecahkan masalah dan memproses informasi. Di sini saya menjelaskan tentang contoh soal dan problem siswa dalam pembelajaran investigasi dan terbimbing. Saya di sini akan mengambil nomor 3, yaitu kesulitan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan caca antara pembagian dan penjumlahan. Soalnya 72 dibagi 8 ditambah 20 dikali 8. Nah, itu kan biasanya kalau siswa itu mengerjakan dari yang ini dulu. Berarti 72 dibagi 28 dikali 8. Ini salah, berarti mereka itu harus mendahulukan yang pembagian dulu sama perkalian. Berarti 72 dibagi 8 ditambah 20 dikali 8. Ini bagi ini 9 ditambah, ini kali ini 160. Jadi 9 ditambah 160 sama dengan 169. Itu.